seperti saya ini begini ya mengharapkan bantuan dari pemerintah lah. Misalnya subsidi berapa gitu tiap orang gitu. Nggak usah banyak-banyak sih, sehari berapa gitu untuk makan aja. Nggak apa-apa misalnya pemerintah mengadakan aturan begini-begini, saya ngikutin gitu. Cuman buat makan ini gimana? Iya benar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Eksan Project. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah COVID-19, terutama di perilaku masyarakat ya. COVID-19 ini biasa kita dengar dengan nama virus corona yang berasal dari Cina, kota Wuhan atau pasar Hubei. Katanya virus corona ini pertama terjangkit itu karena dari kelelawar binatang, kata para ahli di Cina. Sebagai orang awam mungkin kita harus mengantisipasi virus corona ini supaya kita dijauhkan gitu. Dan saya juga berharap semua warga Indonesia dan juga khususnya Bandung dijauhkan dari penyakit-penyakit yang seperti ini gitu. Semoga, amin. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebagai orang awam terkait virus corona ini. Salah satu dosen Unair menyatakan bahwa virus corona ini terbagi dua kategori penyakit, yaitu yang lowly patogenik dan highly patogenik. Kalau yang lowly itu katanya berada di saluran tenggorokan di sini. Kalau yang highly itu udah masuk ke paru-paru. Kalau kita dengar paru-paru, mungkin saya pernah dengar salah satu curhatan pasien virus corona ini berasal dari London ya, UK. Dia curhat lewat media sosial bahwa paru-parunya itu kayak diiris-iris beling gitu. Apa ya? Beling itu kalau bahasa Indonesianya pecahan kaca. Saking sakitnya itu. Jadi tubuhnya itu dia curhat lagi, tubuh saya memang lagi berusaha dan berjuang untuk melawan virus ini. Sanggar itukah virus corona. Nah, di samping itu virus ini berdampak kepada kesehatan dan juga berdampak pada ekonomi gitu teman-teman. Pada suatu hari di Bandung itu khususnya diterapkan social distancing ya kalau nggak salah. Itu selama 14 hari kita tidak melakukan aktivitas di luar ruangan atau berkerumun dengan orang banyak, seperti kita jalan-jalan ke kafe atau mengadakan acara-acara. Kemarin saya memberanikan keluar dan ngobrol dengan teman-teman bahwa ada beberapa orang yang memang mencari rezeki itu di jalanan, dan ada juga kata teman saya, ada orang yang sampai nggak makan 2 hari, 3 hari gara-gara mereka tidak tercukupi gitu kebutuhannya, karena mereka tidak dapat uang dari hasil penjualannya. Ada juga yang mereka berhenti berjualan sebenarnya bukan karena virusnya kata mereka, tapi karena udah nggak ada lagi orang yang nongkrong di kota sana gitu, udah nggak ada lagi orang yang berlalu lalang yang mampir ke daerah perkotaan kayak gitu. Nah, dari rasa penasaran saya ketika ngobrol sama temen, saya berinisiatif lah mencari bahwa itu benar atau enggak. Karena kita kebayang loh, nggak makan 3 hari dan harus ngasih makan terhadap anak-anaknya, keluarganya, tapi itu nol gitu, hasilnya nggak ada, dan mereka itu lagi kepusingan harus kayak gimana. Rasa penasaran dan rasa khawatir saya juga serta rasa kepedulian saya menjadikan saya berani dan pergilah saya ke suatu tempat yang di kota Bandung ya, yang utamanya tempat itu mungkin salah satu destinasi pariwisata juga di Bandung. Makanya itu saya memberanikan sama teman, pergilah saya dan ingin membuktikan rasa penasaran saya dan juga apa sih yang warga alami ketika dilanda virus ini. Selebihnya
saya berharap teman-teman bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan juga semoga di video ini memberikan informasi tambahan buat teman-teman yang di luar sana dan bermanfaat tentunya ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Ya mudah-mudahan mah normal, kembali secara semula, agar semuanya negeri ini tidak dirasukin yang enggak lah. Alhamdulillah ibu nggak takut sebab ada Tuhan. Itulah ya. Jadi Ibu andai kata harus mati silakan. Ibu punya siapa, punya Allah, itu aja. Tanggungan beban anak cucu. Ibu keadaan gini, rumah ngontrak itu yang berasa sama sekali. Kadang masa, kadang enggak kalau harus diceritain. nah, itu dia guys, responden yang saya tadi temuin, yaitu ibu-ibu. Dia berjualan nasi. Subhanallah gitu, maksudnya dia itu nggak takut sama penyakit-penyakit itu demi keluarganya. Ini sangat inspiratif sekali sih menurut saya. Jadi teringat sama almarhum ibuku dulu kayak gitu. Tadi dia ngomong kalau misalkan yang ditakuti dia itu sebenarnya bukan si virus corona, tapi bagaimana dia untuk berjuang survive hidup dalam sehari-hari ini, teman-teman. Jadi apa yang diomongkan oleh temanku itu bener gitu. Sampai si ibu tadi nggak masak beberapa hari untuk anak-anaknya. Nggak kebayang gitu. Ngeri ya teman-teman. Karena mungkin saya juga merasakan lah hal yang seperti si ibu ini kayak gitu. Jadi kita langsung lanjut aja ke video yang kedua. Ini dia. Bukan penyakitnya aja, tapi ini dampaknya seperti pedagang-pedagang juga ikut repot. Sampai sekarang saya udah berapa hari nggak jualan. Oh, Bapak aslinya jualan apa, Pak? Saya jualan mainan anak-anak, kadang-kadang tisu apa aja saya mah. Ya, ya. Jadi saya nggak bisa. Sekarang juga saya nganggur ini. Lagi mau makan aja susah, buat makan aja juga. Tahu udah ke depannya ini saya mungkin ada bantuan dari Gusti Allah gitu ya, ada yang ngasih gitu, kadang-kadang suka ada juga yang ngasih gitu. Tapi kan itu nggak bisa nggak bisa diharapkan gitu ya, nggak bisa terus menerus maksudnya gimana ya? Ya, Nggak bisa diandalkan gitulah. Jadi itu kan kadang-kadang ada juga yang hatinya dermawan itu ngasih gitu, tapi nggak bisa diharapkan betul. Kadang-kadang ya kita tahan aja. Harapannya ya cepat-cepat ini aja, cepat-cepat hilang itu virusnya ini. Jadi bisa bebas lagi usaha gitu. Ini mas kali nggak bisa usaha. Saya jadi diam aja, nganggur aja begini. Cuman bingung aja jadinya nih, bingung apa yang mesti saya kerjain. Jadi bingung, benar-benar bingung saya. Nah harapan saya dalam keadaan begini pemerintah memberikan bantuan gitu. Misalnya dikasih subsidi, ini yang nganggur-nganggur, ini yang dagang itu kan semuanya di bawah tuh basement mati, nggak jualan, ditutup aja. Ya, benar. Ini nggak ada pembeli. Seperti saya ini begini ya, mengharapkan bantuan dari pemerintah lah. Misalnya subsidi berapa gitu tiap orang gitu. Nggak usah banyak-banyak sih, misalnya sehari berapa gitu, untuk makan aja. Nggak apa-apa misalnya pemerintah mengadakan aturan begini-begini, saya ngikutin gitu. Cuman buat makan itu gimana? Iya, benar. Aduh, jadi bingung saya juga ini. Jadi, Maaf ya, saya ini. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya butuh gitu. Ya, Gini. sampaikan aja ke sana ya. Kalau misalnya aturan pemerintah menjalankan ini, misalnya Subsidi barang. Peraturan misalnya seperti jangan campur, misalnya di rumah, Oh, nggak lockdown, apa-apa. ya. Cuman ini buat sehari-hari ini Social saya mah nggak. distancing gitu ya, Pak? Iya,
sehari itu aja yang diharapkan gitu. Uluran tangan dari pemerintah ini supaya dibagikan rata gitu ya. Lebih baik langsung dikasihkan sama orangnya daripada misalnya diserahkan sama orang lain. Tahu sendiri kan. Ya kita sih jangan curiga ya, tapi kan kita mesti waspada takut nggak sampai gitu. Jangan sampai lupa ya, sampaikan ini permintaan saya, permintaan rakyat kecil yang lagi menderita gitu. Saya kalau khawatir mah enggak, saya juga karena saya orang beragama ya, semua khawatir ini coronanya saya serahkan sama yang Maha Kuasa. Kalau memang saya mati ya mati, nggak apa-apa gitu. Mati dari yang Maha Kuasa dari kena corona ya nggak apa-apa gitu. Sholat juga saya jalan terus. Soalnya itu kan kewajiban Pak ya, kewajiban. Jadi saya laksanakan aja terus. Sembahyang juga, walaupun cabut. Kadang-kadang di sini kan ditutup nih di alun-alun. Ya. Saya nyari sholat, nyari tempat sholat di sana tuh di Cikapundung ya, ya. Cikapundung, Tamblong. Ya di mana aja tempat sholat saya temuin gitu. Ya misalnya sepeda toran tapi ibadah saya nggak meninggal gitu. Nah itu dia teman-teman, jadi saya dapat responden yang kedua, si bapak-bapak yang jualan mainan anak-anak juga tisu. Sedih sih kalau menurut saya nih teman-teman. Tadi juga saya sampai terharu gitu, maksudnya ketika saya mewawancarai si bapak ini lagi butuh banget bantuan untuk keluarganya, dirinya pribadi. Nah untuk makan aja si bapak-bapak ini susah gitu, lagi kebingungan. Makanya dia mengharapkan bantuan juga gitu. Bukannya apa-apa ya, bukannya dia takut sama virus ini, sebenarnya dia ada sih kekhawatiran kalau saya lihat dari diri pribadinya, cuman karena memang untuk diri pribadinya sendiri kehidupannya itu harus tetap jalan gitu. Jadi dia bukannya nggak takut, sebenarnya takut, dia pengen ngejalanin apa yang pemerintah kita laksanakan gitu, kayak social distancing. Dia ingin menerapkan kepada diri pribadinya, tapi balik lagi dia butuh untuk kehidupannya gitu teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.